anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban. 18:12 sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, pertanyaan yang mungkin kamu nggak bisa menjawab, sekarang saya tanya kepada Aun. Di mana Yesus menyatakan dirinya ini dilahirkan untuk menebus dosa waris dan menebus dosa Adam dan dosa waris. Coba kamu tunjukkan kepada saya datanya. Dan kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? Coba itu aja. Karena kan jadi gini Mas Sidik. Kasih kesempatan saya. Jadi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji keturunanmu akan meremukkan kepala si iblis. Begitu juga si iblis akan meremukkan tumit keturunan dari Hawa ini. Berarti kan dia manusia. Gitu loh. Iya. Yesus waktu dia salib tumitnya enggak diapakan tumitnya? Enggak. Jadi sekarang yang saya bentar Bung sebentar. Di dalam perjanjian sebentar lah. Di dalam perjanjian lama tidak ada cerita tentang itu, penebusan dosa itu. Kamu masuk di perjanjian baru. Oke, sekarang kamu masuk perjanjian baru kan? Sekarang saya tanya, kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? 1. Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? 2. 3. Terakhir, kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Coba kamu tunjukkan datanya. Karena saya sudah bilang tadi di dalam Roma 5 nomor 12 yang mengajarkan itu penebusan dosa waris itu Paulus. Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya data itu tadi. Coba. Di mana Yesus pernah menyebut nama Adam? Mana coba kamu sebut? Tadi saya sudah sebut dosa waris di Mazmur 51 ayat 71. Katamu tadi perjanjian baru. Nah, saya tanya kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? Yesus sudah lahir berarti kan? Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? 3. Kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Seperti yang diajarkan, yang dikatakan Paulus Roma 5 nomor 12. Coba. Nama Adam aja yang suka sebut-sebut. Mungkin pertanyaan Anda itu terlalu maunya harus jadi kalau mau mengikuti Mas Sidik, maunya Alkitab itu harus seperti Mas Sidik inginkan, gitu loh. Bukan Alkitab itu yang harus Mas Sidik pelajari, tapi Mas Sidik membangun narasi untuk membuat Alkitab itu sesuai kemauannya Mas Sidik, yang nggak bisa. Lo kan ini kan ajaran Yesus. Kamu berperang dengan Yesus sekarang, bukan dengan saya. Kamu berperang dengan Yesus sendiri. Yesus gimana menyebut nama Adam? Makanya saya tanya tadi, mana Yesus menyebut nama Adam? Kamu mau... Jadi ketika membangun narasi atau pertanyaan, Mas Sidik juga harus mengerti apa yang ditanya itu, gitu. Terus bisa dibilang cocok logi Bang Sidik. Jadi begini Mas Sidik, kita diskusi, saya tidak mau mengajari Mas Sidik. Mungkin Mas Sidik begini Bung, ya, kalau Anda nggak bisa bawa narasi tentang saya, begini. Nggak, kalau Anda nggak bisa menjawab, jujur aja. Oke Bang, saya cari dulu, begitu sportifnya. Karena kamu membahas tentang Yesus. Nah, saya tanya, waktu Yesus masih hidup, pernahkah dia menyebut nama Adam di dalam Bible-mu perjanjian baru tuh? Terus kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Terus kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Kan nyambung. Kalau kamu nggak bisa menjawab, oh iya Bang, nanti saya lihat dulu. Begitu, bukan kamu bawa narasi kamu Bang Sidik gini gitu, kamu asal. Loh, ini berbicara kamu yang berantem dengan Yesus loh. Karena kalian kan memang bertentangan dengan ajaran Yesus, kan gitu.
Padahal kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 nomor 16, si perempuan ini telah mendapat hukuman. Gitu loh. Tapi diajarkan kepada Paulus bahwasanya Paulus mengajarkan dosa Adam ini. Ini Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang. Satu orang ini siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Padahal kalau kita lihat di dalam narasi pembunuhan Yesus, bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Yohanes 17 nomor 3. Ini satu-satunya Tuhan yang benar itu yang merencanakan pembunuhan Yesus. Tidak. Yohanes 11 45 sampai 57 itu nubuatan siapa? Imam Kayafas. Saya sidik ini izin. Silakan, yang buka camp saya perintahkan 1 2 3 tidur. Berunda. Waduh. Tidur dia, udah. Tidur dia. Lanjut. Itu merah-merah itu. Jadi nubuatan kematian Yesus, coba kamu buka di dalam Yohanes 11 45 sampai 57. Itu nubuatan kematian Yesus, Imam Kayafas yang bernubuat, dan Yudas dan iblis. Bukan kehendak Bapa. Bukan kehendak Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Makanya dari tadi saya minta kepada Anda, kamu kan bisa jawab juga. Di mana kehendak Bapa ini yang mengutus Yesus ini untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini udah direncanakan dari awal ya? Iya, di dalam Yohanes 11 45 sampai 57 malah dinubuatkan sama Imam Kayafas itu. Direncanakan Imam Kayafas itu, bukan nubuatan dari sang Bapa, sang Allah Pencipta ini yang mengutus Yesus, bukan. Nggak ada datanya itu. Jadi ini kalau dilihat ini semacam apa ya, konspirasi gitu loh. Kayak apa namanya barusan ini, virus ini. Kayak konspirasi ini kalau dilihat gitu loh. Ada turut andil iblis, Yudas gitu kan. Terus Imam Kayafas. Ya tentara-tentara Romawi gitu. Don. Tidur yuk. Lanjut Bang tukang daging, lanjut lah dulu, saya minum kopi dulu. Cerah sama Ya, ngopi dulu Mas Sidik. Ngopi dulu. Ya, kita diskusi aja ya, Vo. Ini namamu susah gue sebut. Siapa sih namamu ini? Vo apa ini? Vo 7 SK. Tahu dia nggak jelas. Merah-merah. Lanjut. Gimana ini Vo? Kamu nyerah sih Vo? Pembunuhan itu sudah. Enggak, aku bingung jawabnya soalnya baru mau jawab satu sudah bangun narasi lagi. Jadi gimana ya mau jawab? Mendingan gak usah jawab biar Mas Sidik enak gitu loh ngomongnya. Ini gue sudah bangun nih. Bukan gak usah jawab, nggak ada jawabannya. Gini, capek deh lu. Tak kasih jawaban ngawur nih. Jadi gini, Yesus kan bilang, orang Yahudi itu orang yang nyembah Tuhan, bener nggak? Bener kan? Ya kan? Tapi di Yohanes 3, ya Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ngapain orang yang sudah kepada Tuhan kok Yesus bilang begitu? Artinya Yesus mau memberitahu lo itu, ya kan? Lo itu orang berdosa semua gitu. Udah lanjut, saya tidur lagi deh. Loh, gitu doang? Iya, gitu doang. Biar rame, kalau saya jawab nanti kejawab semua. Aku tidur aja. Iya. Gimana Tadi Bang Sidik tadi ya menyinggung tentang pembunuhan berencana oleh Tuhan ya. Itu kalau di sini bisa melanggar pasal 340 KUHP itu. Karena ini pasal pembunuhan berencana. Hukuman mati lagi Tuhan itu. Ya, udah direncanakan kok itu. Di Yohanes 11 45 57 itu. Nubuatan Imam Kayafas. Ini ya, Vo. Berarti Yesus itu stuntman-nya Adam ya. Ibaratnya dia pemeran pengganti Adam gitu ya. Betul. Pemeran pengganti yang tidak berdosa. Ya. Jadi dia itu Adam kedua. Makanya dia digantikan, yang menggantikan dia Yesus ini kan. Menggantikan kita. Iya betul. Betul.
Oh iya betul lagi. Kita tak tidur lagi. Makanya benar Quran itu. Jadi begini Mas. Ya sama bilang Quran salah. Quran kan benar. Jadi begini Mas. Islam kan agama paling benar. Jadi Saya setuju. karena Mas sudah bangun jam kedua. Gurunda. Jadi Yesus juga dicobai oleh iblis. Dicobai sama iblis waktu dia pada saat puasa 40 hari. Di mana iblis mencobai dia dan iblis tidak bisa membuat Yesus untuk mengikuti perkataan iblis gitu loh. Sehingga dia disebut manusia suci, tidak berdosa. Karena iblis saja tidak bisa membuat dia tergoda oleh dosa. Tapi Yesus katakan, "Inyalah engkau." Gitu. Dan iblis itu pergi gitu. Iya. Kalau lihat skenario ya, nah itu bebaslah kita. Tapi yang harus kita pahami itu konsepnya Abang Falls. Iblis itu ngapain sih? Iblis itu kan kerjaannya menyesatkan orang. Terus menyesatkan orang itu apa sih? Artinya membiaskan kebenaran itu menyesatkan. Lanjut, terus kebenaran itu apa sih? Kesesuaian dengan kenyataan, itulah kebenaran. Misal contohnya di depan kita HP, saya bilang HP, saya benar. Saya bilang ulekan, saya salah. Nah itu sederhana. Nah dalam konteks pembicaraan kita ini, apa yang disebut kebenaran sesuai dengan kenyataan itu, yaitu fakta dan data. Nah, seharusnya kalau kita bicara terkait agama ini, kalau agama ini merujuk kepada kitab suci ya, tanda kutip. Nah, di sana data itulah yang kita jadi patokan sebagai data itu, kebenaran itu gitu. Nah itu namanya sikap kita objektif. Tetapi kalau kita sudah bikin barrier, batasan-batasan, bahwasanya ini kamu Islam, kamu nggak paham. Oh saya Kristen, saya lebih paham gitu. Itu barrier, itu klaim-klaim gitu. Sifatnya subjektif gitu. Sikap subjektif itu tentu saja nggak ilmiah gitu. Karena kalau kita cari kebenaran itu objektif itu, lihat saja datanya gitu. Nah itu yang diulas lebih lanjut gitu. Jangan bernarasi tanpa data gitu Bang Pus. Berarti sebenarnya lanjutan dari kejadian Taman Eden kan Livo ya? Fos. Bagaimana Mas? Ini kan ibaratnya episode Taman Eden ke Golgota gitu ya. Taman Eden ke Golgota. Iya. Iya benar Mas. Bisa dikatakan seperti itu. Itu kira-kira Adam ketika ngerti abad 1 itu kaget nggak ya? Saya yang berdosa kok Tuhan yang jadi korban gitu loh. Kira-kira kaget nggak itu ya? Jadi, Mas, seperti ini Mas. Jadi kalau Mas bercerita begitu, saya akan bangun narasi dalam Bible kami, Mas. Diceritakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Konteks serupa dan segambar dengan Allah, Adam itu sebelum melanggar perintah Allah itu, dia berkeadaan suci. Gitu. Kenapa dia berkeadaan suci? Pada saat di Taman Eden, dia bisa berdialog dengan Allah langsung. Bisa melihat Allah karena dia berkeberadaan suci. Tapi benar juga sih Bang, benar. Iya. Maka akhirnya yang jadi pemenangnya dari drama itu iblis, karena dia nggak segambar dengan Allah. Yang jadi pemenang dari drama ini kan iblis Mas, akhirnya. Kalau iblis, saya kira juga di Muslim percaya deh, iblis itu kan malaikat yang sombong, iya kan?
Iya, Atau dalam pengertian gini, kan dia ikut menggoda Adam juga, iya benar. ikut andil dalam menggoda Adam, Mm, kan gitu. benar-benar, Mas. Coba Kejadian 1:26 maksudnya narasimu ini apa di sini? Berfirmanlah Tuhan, terus maksudnya narasi poinmu apa? Mau kemana ini Kejadian 1:26? Jadi yang saya narasikan tadi karena Mas Adam itu serupa Mas dengan Nias Allah. tadi bukan cerita tadi, jadi saya cerita tentang awal mulanya manusia diciptakan dalam berkeadaan seperti serupa dan gambar Allah gitu. Jadi dia sebelum melanggar, Mas Sidik, dia berkeadaan suci gitu, belum pernah berbuat atau melanggar apa yang dilarang oleh penciptanya. Oke, gini. Sekarang Kejadian 1:26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita ini Tuhan ya. Ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah sekarang saya tanya, rupa Tuhan yang di sini Yesaya 26 nomor 4, Ibrani 12 nomor 9, Yohanes 4:24 atau Wahyu 5 nomor 6. Coba kau tunjukkan kepada saya, yang mana yang betul ini? Baiklah kita menjadikan manusia menurut, baiklah berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Rupa Tuhan ini yang mana? Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu yang kekal. Ibrani 12 nomor 9, Tuhan itu api. Yohanes 4:24, Allah Tuhan itu roh. Atau Wahyu 5 nomor 6, Tuhan itu bermata 7 bertanduk 7. Dalam rupa mana ini? Oke. Jadi yang disebut segambar itu manusia itu memiliki moral seperti Allah. Jadi dia tidak tahu apa itu kejahatan pada saat itu. Bung. Serupa, sebentar saya akan jelaskan dulu. Serupa artinya manusia itu di segala semua ciptaan Allah, binatang dan semua memiliki otoritas. Allah memberikan dia otoritas untuk menguasai dunia ini. Gitu. Oke, Bung, perhatikan baik-baik. Yang saya tanya perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita ini Tuhan kan? Kamu buka nggak Bible-mu? Baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang saya tanya Tuhan di dalam kalian ini, Yesaya 26 nomor 4, Tuhan adalah gunung batu yang kekal 1. Terus Ibrani 12:29, Tuhan itu api 2. Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan itu bermata 7 bertanduk 7. Menurut gambar rupa yang mana mau diikuti ini Tuhan? Mana? Jadi yang sebenarnya saya sudah jawab itu Mas Sidik. Iya, rupa Tuhan yang mana? Coba saya tanya, rupa Tuhan yang batu, rupa Tuhan yang api, atau rupa Tuhan yang roh, atau rupa Tuhan yang bermata 7 bertanduk 7? Mungkin pakai multiple choice Bang Sidik. Iya kan? Itu kan gitu kan? Itu ada di dalam Bible loh, bukan saya ngarang-ngarang, itu kan ada. Itu Tuhan itu kan Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu yang kekal. Ibrani 12 nomor 9, Tuhan itu api. Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7 dan bertanduk 7. Yang mana? Bentuk gunung batu. Jadi itu batu atau yang api atau yang roh? Ini Mas Sidik. C roh. D. Jadi yang Mas Sidik buka ayat-ayat itu Agak dia bertanduk 7. bercerita tentang apa ya namanya? Ya kalau kita ngomongin hakikat Bang Pauls ada wujud, dia bentuk sama perbuatan. Yang mana? Yang masih dikasih tadi itu adalah bukan harus kita terima begitu bentuk Allah, itu kata kiasan-kiasan juga yang harus kita perhatikan di dalam Alkitab gitu. Aduh.
Berfirmanlah, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Rupa Tuhan, saya bilang kan tadi, yang mana rupa Tuhan? Yesaya 26 nomor 4, batu, gunung batu yang kekal. Ibrani 12 nomor 9, api. Yohanes 4:24, roh. Wahyu 5 nomor 6, bermata 7, bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Yang mana yang mau diikuti? Yang mana metafor sih? Kayaknya salah itu di Wahyu itu. Loh, Wahyu 5 nomor 6 coba kamu baca, bermata 7 bertanduk 7 loh. Gimana sih? Coba baca. Oh, jadi 3 yang benar, Wahyu yang salah ya? Wahyu 5. Coba dibacakan. Wahyu berapa? Wahyu 5 nomor 6. 5 nomor 6. Aku bacain ya. Bagus juga ditampilin itu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Hilang suara. Hilang suaranya, host. Hilang juga ya. Halo. Maka Ada nggak? ya, ada. Lanjut. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh roh Allah. Bertanduk 7 dan bermata 7. Ada loh. Ada, Vo. Iya. Makanya jangan bawa itu. Kalau bawa kejadian 126 ketampul-tampul. Jadi begini, Mas. Ayat itu bercerita tentang ketujuh roh dan ada anak domba Allah situ. Gitu. Bermata 7 bertanduk 7 kan? Ketujuh roh itu apa? Gitu. Anak domba itu apa? Iya. Coba lihat. Coba seperti itu. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Tuhan. Ini ketujuh roh Tuhan, jelas di sini tertulis. Nah, makanya saya katakan tadi dalam Kejadian 1 nomor 6, berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya tanya kepada Anda, di antara 4 ini yang mana kau pilih? Rupa Tuhan ini, Yesaya 26 nomor 4, gunung batu yang kekal, Ibrani 12 nomor 9 itu api, atau rupa Tuhan Yohanes 4:24 itu roh, Tuhan itu roh, dan Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7. Yang mana kau pilih dari keempat ini? A, B, C, D, E. Kalau yang segambar dan serupa dengan Allah, saya sudah jawab, Mas Sidik. Saya sudah jawab. Tapi kalaupun Mas Sidik tidak terima jawaban saya ya. Oh, yang mana yang kau pilih? Yang Yesaya 26 nomor 4. Kalau Mas Sidik mengarahkan ke saya ke situ untuk memilih. Di sini, Bung, di sini berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Rupa Tuhan ini adakah pernah tertulis rupa Tuhan seperti ada mana? Rupa Tuhan itu apa? Tuhan itu yang tertulis di dalam Yesaya nomor 6, Tuhan gunung batu yang kekal, Tuhan api yang menghanguskan, Ibrani 12 nomor 9, Tuhan roh, Yohanes 4:24, Tuhan Wahyu 5 nomor 6, bermata 7 bertanduk 7. Gitu loh, menurut gambar dan rupa Tuhan. Rupa Tuhan apa? Itu datanya. Jadi begini, Mas. Saya sudah jawab. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang dimaksud serupa manusia itu pada awalnya belum jatuh ke dalam dosa, dia memiliki moral suci seperti Allah, itu serupa, gitu loh. Segambar artinya suci. Serupa, manusia diberi otoritas dari segala ciptaan yang lain. Jadi Allah itu kan berkuasa. Jadi segambar itu, jadi manusia itu lebih berkuasa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi itu yang dimaksud ayat itu, Mas. Sudah? Ya, jalan itu, sobat. Iya, ini dijelaskan rupa Tuhan. Makanya saya bilang kepada kamu buka Yesaya 26 nomor 4, Ibrani 12 nomor 9, Yohanes 4:24 dan Wahyu 5 nomor 6. Yang mana? Mengikuti rupa mana? Rupa Tuhan yang mana ini diikuti? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Rupa Tuhan yang mana? Yang tertulis di dalam data kamu. Itu loh. Aku sudah jawab loh. Yang mana datamu yang mana loh? Yang mana? Bingung dia. Bang Pos tadi jawab. Ya, astagfirullah. Dalam bentuk sosok ya, tetapi dalam bentuk
ketidakberdosaan gitu, suci tanpa noda gitu ya kan. Itu kan sifat. Nah, Bang Sidik tanya bentuknya ini. Ada pilihannya tadi itu A, bentuk api, B, gunung batu, Iya. C. Jadi ayat tanduk itu tubuh. tidak bercerita bentuk, tapi serupa dan segambar, gitulah. Jadi yang dimaksudnya Pak, yang saya katakan tadi, serupa itu, Serupa dan segambar Tuhan. serupa Menurut itu gambar adalah- dan rupa Tuhan. Kita sini kan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Kejadian 1 nomor 26. Baiklah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan kan? Gitu. Jadi begini Mas Yudi. Kita ini kan Tuhan. Baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, rupa Tuhan ini yang mana? Apakah batu, api, roh, atau bermata tujuh, Mas bertanduk Yudi, tujuh? saya mau goyang kopi dulu ini habis. Ya bagusnya sih dipikirin itu. Gimana? Lanjut. Ngopi dulu, Lanjut, Po. saya ngerokok dulu. Jadi Lanjut sudah, Bang Ananias. Bang Tuhan. Sudah jawab sih tadi. Jadi serupa dan segambar Allah itu bukan berbicara bentuknya Allah gitu. Jadi serupa itu yang dimaksud adalah moralnya manusia pada saat dia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu dalam berkeadaan suci. Segambar dengan Allah, Allah memberikan otoritas kepada Adam untuk menguasai ciptaan yang lain. Segambar Allah. Hilang suaranya Bang Fos. Cek. Nah, jadi segambar itu bercerita kemahakuasaannya Allah. Jadi manusia itu berkuasa atas ciptaan lain, begitu. Sehingga Tuhan Allah mengatakan kepada Adam, berilah nama kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang, begitu. Jadi dia segambar itu bercerita tentang otoritas Karakter gitu manusia. ya, karakter gitu ya. Iya, betul. Kalau Bukan sosok bentuk, bukan. serupa dia bercerita moral, Pak. Jadi moral Adam waktu belum jatuh ke dalam dosa, dia memang tidak pernah merasa gimana ya, kayak kita sekarang kan kadang ada dendam, ada apa semua. Jadi dia berkata Begini, Bung. Gitu. Bung, kalau yang sudah yang udah biasa-biasa debater ya, mereka itu mengambil ayat itu untuk mengatakan bahwasanya seperti itulah Yesus. Jadi gini, narasi mereka itu di dalam penafsiran ini mengatakan bahwasannya baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi mereka menarasikan bahwasannya, kekristenan ini menarasikan bahwasanya Yesus itu manusia. Nah itulah menurut gambar dan rupa Tuhan gitu. Nah dinarasikan kepada Yesus. Setelah ini makanya jawabanmu ini, makanya kali ini jawaban beda-beda. Makanya beda-beda. Kamu mengartikan ini lain. Tapi kalau biasa debater yang biasa ini, mereka menuju kepada Yesus ini. Ya karena udah mentok sama dia saya Biarin ya. tapi saya lebih ke intinya, ke teksnya. Apa sih Ini diajarin. gitu? Kamu diajarin loh ini. Saya Diajarin lebih menjawab ke loh. intinya. Gitu. Iya, sebenarnya kalau kamu simak baik-baik itu jadi pada menurut saat- gambar dan rupa Tuhan. Apa gambar dan rupa Tuhan? Nah, Jadi makanya pada saat- kekristenan kebanyakan kekristenan menarasikan itu kepada Yesus. Itulah Yesus yang sudah menjadi manusia. Mereka mengambil di Kejadian 1 nomor 6. Setelah dibuka datanya rupa Tuhan, ternyata bukan seperti Yesus yang dimaksudkan. Rupa Tuhan rupa Tuhan itu Yesaya 26 nomor 4. Tuhan itu Ibrani 12 api. Tuhan itu roh, ya kan? Nah, terus bermata tujuh bertanduk yang mana? Yang dari keempat itu, gitu loh. Tapi kamu menarasikan lain juga, nggak nyambung sebenarnya. Secara moral juga bisa. Tuhan itu maha tahu, Adam nggak maha tahu. Buktinya dia diberitahu tadi kan nama-nama hewan, tumbuh-tumbuhan segala macam. Ya nggak sama lagi. Tetap nggak bisa sama apapun jawaban Bang Fox. Itu saya bercerita tentang Allah masih menciptakan awal mulanya. Jadi setelah dia jatuh ke dalam dosa, nah itu lain cerita lagi Pak. Gitu. Jadi moral
Adam dan Hawa itu sudah rusak. Sebelum jatuh ke dalam dosa, terbuktinya gimana, Pak? Terbuktinya kepada anak-anak mereka, Kain dan Habel. Si Kain membunuh adiknya Habel. Karena apa? Ada iri hati. Timbul iri hati sehingga dia membunuh adiknya. Jadi itulah yang rusak moral manusia atau Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah itu. Jadi serupa. Keberadaan dengan coba Allah suci itu kita maju ya, kita maju. Siapa namamu ini? Menghindari gini Bang Sidik, menghindari penyamaan fisik itu, bentuk sosok gitu. Nah, coba kita maju ya. Sekarang yang saya tanya kepada Anda, anak kecil kalau mati ya, apakah dia terkena dosa? Sudah pasti ya? Iya, sudah pasti ya? Lahirnya langsung minus gitu ya Mas? Iya, jadi lahir ya kan, misalnya oke lah dia hidup selama 5 tahun lah. Umur 51. Bung, Mazmur nggak menceritakan tentang itu, Bung. Coba kamu buka Mazmur, menceritakan apa? Anak kecil mati meninggal mendapat dosa. Mana di situ menceritakan di Mazmur? Nggak ada. Nggak ada Mazmur menceritakan tentang dosa Adam. Dosa Adam ditanggung, nggak ada. Tadi dibaca sama host tadi. Iya. Nggak ada di situ. Itu apa yang kamu baca? Daud mengatakan gini, Mas. Dalam kandungan ibuku, aku dikandung dalam dosa. Itu dibaca sama host tadi. Iya, tahu saya. Dia masih dalam kandungan sudah berdosa. Terus narasimu apa di situ? Adam itu kan jadi dosa Adam ditanggung Daud. Jadi itu. Adam itu kan diciptakan. Sebentar, belum ada Yesus ya. Jadi dosa Adam ditanggung Daud. Mana buktinya dosa Adam ditanggung Daud? Mana buktinya dosa Adam ditanggung Yesaya? Mana buktinya dosa Adam ditanggungmu? Adam itu diciptakan, kita dilahirkan, ya kan? Jadi perbedaan kita sama manusia pertama, dia diciptakan, kita dilahirkan. Iya, saya berbicara dosa. Mana Daud menanggung dosa Adam? Tunjukkan ke saya. Bang Fos tahu DNA enggak? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Daud menanggung dosa Adam. Nah, nggak ada penanggungan dosa itu di dalam perjanjian lama. Saya mengatakan tadi di Mazmur 51 ayat 7, Daud mengatakan, sesungguhnya aku dikandung ibuku, dalam kandungan aku dikandung oleh dosa. Itu dibaca sama hotspot. Iya, tahu, tapi di situ yang poinnya di sini, dosanya ada, mana ditanggung Daud? Mana? Bukan ditanggung Daud, jadi dosa tanggung sendiri-sendiri. Siapa yang berbuat dia yang bertanggung, seperti dalam Yeskiel 18 tadi. Yeskiel 18, 20 dan 24 kan jelas. Mas Sidik salah mengerti dengan pernyataan saya. Oke, dengar. Dengar, saya bawa perjanjian baru, dengar ya. Baik-baik. Barang siapa melakukan hal ini dengan sepenuh hati, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi suci seperti anak kecil lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dengan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 nomor 9. Dengan menjadi suci seperti anak kecil ini, maka sesuai dengan janji Yesus, siapa yang berbuat
dipastikan akan kekal seperti penghuni kerajaan sorga. Sementara yang degil, yang tidak menuruti ajaran Yesus agar berbuat dari dosa besar, mempersekutukan Tuhan, jangan harap akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini jaminan sekaligus warning dari Yesus. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 nomor 3. Hah? Mana kamu mengatakan tadi anak kecil ini masuk neraka, meninggal masuk neraka mana? Kena dosa mana? Masa baru lahir udah minus? Padahal ini Matius 18 nomor 3 ini. Makanya kamu mengikuti ajaran Paulus. Enggak. Jadi enggak lagi. saya mengikuti ajaran Paulus karena dia rasulnya Tuhan saya gitu, Mas ini. Rasulnya Tuhanmu. Rasulnya Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Itu namanya Bang Pauls yang penting lompat. yakin gitu. Yang penting Lompat lagi nih. Lompat ini baru setelah lompat dia bilang lompat. Padahal dia yang bawa. Setiap narasimu saya tangkap loh. Makanya saya lompat. Kenapa jawabanmu membuat saya akan ajukan pertanyaan? Yesus Tuhan, Rasul Paulus. Sekarang saya tanya, Yesus itu diutus kepada umat Israel ya? Oke, keselamatan dari bangsa mana? Waktu Yesus diutus kepada umat Israel? Yahudi. Oke, sekarang Rasul Paulus ini dia mengaku rasul di bangsa mana? Benyamin. Hah? Benyamin. Di bangsa mana? Suku Benyamin dia. Dia mengaku rasul di bangsa Yahudi atau tidak? Oh, dia dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain gitu. Tapi dia adalah dia rasul. Dia mengaku rasul bukan untuk bangsa Yahudi. Jadi dia yang saya maksud karena Mas Sidik tadi Yahudi, jadi saya tangkap, saya pikir Mas Sidik menanyakan Paulus suku apa gitu. Tapi kalau untuk penggambaran Injil untuk Rasul Paulus itu bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa harus ke bangsa-bangsa lain? Karena Yahudi aja sendiri sebagian besar menolak Mesias mereka. Atau dalam Muslim Isa Al-Masih gitu. Kalau dalam kami Yesus Kristus. Jadi mereka menolak. Dia menjual Yesus sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bisa bacakan, tolong bacakan Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Yohanes 1. Ini yang dibahas lain lagi ya. Iya. Emang begini baru dia katakan gua lompat, padahal dia mengatakan Paulus, dia bawa Paulus. Padahal di mana ini Paulus ini legalitas Paulus Yesus sudah terangkat ini. Saya pernah dibaca ya, bentar. Iya. Aduh, sabar. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan pasal 11. Oh, 11. Ayat atau pasal? Sorry, sudah Paulus ayat 11. mengerjakan Pasal 1 ayat 11. Pasal 1 ayat 11 ya. Oke. Sampai 12 sampai 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dah. Ya, cukup. Jadi Sudah? Terima kasih. Jadi begini Mas Sidik. Jadi di situ dikatakan memang penolakan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja Damai memang terbukti. Sebelum dia disalibkan, dia sudah mewanti-wantinya atau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan